Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Bunda Fatia dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Syah Kuala dengan nomor pokok mahasiswa 24061040300081. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Instrumen BK Non-TETS Unit 1 dengan dosen pengampu Ibu Jamila Aini Nasution, SPD, MPD. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil pengolahan data inventoria tingkat perkembangan atau bisa juga disebut dengan ITP. Nah, jadi yang pertama saya akan menginterpretasikan berdasarkan hasil profil kelompok pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat capaian perkembangan tertinggi terdapat pada aspek perkembangan kesadaran dan tanggung jawab, yang mana berada di atas rata-rata tingkat capaian, yaitu 5,5. Dapat kita lihat pula pada grafik di atas diagram batang yang berwarna biru menunjukkan rata-rata tingkat capaian perkembangan. Lalu untuk garis yang berwarna oranye itu merupakan rata-rata tingkat capaian perkembangan secara keseluruhan. Diagram yang berada di bawah garis rata-rata tingkat perkembangan secara keseluruhan membutuhkan perhatian dan perubahan dan perlu dikembangkan seperti contohnya yaitu seperti pada diagram tersebut. Pertama itu landasan perilaku. Landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, dan ada juga aspek yang berada sama pada rata-rata seperti penerimaan diri dan pengembangan wawasan dan persiapan karir dan seterusnya. Nah, yang kedua yaitu distribusi frekuensi kelompok. Pada distribusi frekuensi kelompok ini juga terdapat grafik yang kita ambil. Contoh pada aspek landasan hidup religius dapat kita lihat pada grafik yang memperoleh skor 5 itu berada pada tingkat perkembangan seksama. Skor 6 berada pada tingkat perkembangan individualitas. Nah, jadi yang ketiga yaitu 8 butir tertinggi pada grafik terdapat diagram batang berwarna biru yaitu nilai tingkat capaian aspek perkembangan dan garis berwarna oranye merupakan rata-rata tingkat capaian dari grafik tersebut. Dapat kita ketahui bahwa mahasiswa yang memperoleh nilai tingkat capaian di atas rata-rata menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Contohnya pada aspek landasan hidup religius yang memperoleh nilai tertinggi yaitu 6,4 yang diikuti oleh kesadaran tanggung jawab, landasan hidup religius, dan kematangan emosional yang memperoleh nilai yaitu 6,2. Nah, selanjutnya yang keempat, adapun 8 butir yang terendah. Sama seperti tadi, 8 butir tertinggi tadi diagram batang berwarna biru menunjukkan tingkat capaian perkembangan dan garis yang berwarna oranye menunjukkan rata-rata tingkat capaian. Semua nilai yang berada di bawah nilai rata-rata tingkat capaian, semua nilai yang berada di bawah rata-rata tingkat capaian yang mana memerlukan perhatian atau masih harus diingatkan lagi oleh mahasiswa, terutama pada nilai paling rendah yaitu pada nilai 4,7 pada aspek kesadaran tanggung jawab dan juga aspek landasan hidup religius. Nah, selanjutnya ada interpretasi berdasarkan data profil individu. Di sini saya mengambil contoh pada mahasiswa atas nama Rizkia Hirzi yang berada pada nomor urut 1 pada grafik. Dapat kita ketahui bahwa diagram berwarna biru menunjukkan tingkat capaian perkembangan dan garis berwarna oranye menunjukkan rata-rata capaian perkembangan. Nah, rata-rata tingkat capaian perkembangan yaitu 5,3. Maka aspek perkembangan yang harus ditingkatkan yaitu yang berada di bawah nilai rata-rata seperti landasan perilaku etis, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, kemandirian perilaku, ekonomis kematangan hidup dengan teman sebaya, serta tingkat capaian yang berada sama dengan rata-rata yaitu 5,3 yang masih perlu ditingkatkan.
Nah, jadi yang terakhir yaitu distribusi frekuensi individu. Nah, saya akan mengambil contoh milik mahasiswa yang bernama Rizkia Hirzi dengan nomor urut 1. Pada grafik distribusi frekuensi, skor mahasiswa dapat kita lihat bahwa ia yang berada di bawah merupakan skor jawaban, sedangkan di samping kiri merupakan frekuensi. Nah, jadi dapat kita ketahui skor jawaban 4 merupakan tingkat perkembangan sadar diri. Nah, jadi skor 5 menunjukkan tingkat perkembangan seksama. Skor 6 menunjukkan individualitasnya. Skor 7 menunjukkan tingkat perkembangan otonomi. Jadi, fungsi dari distribusi frekuensi individu ini pada ITP digunakan untuk mengukur variasi kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan perkembangan, dan ini juga dapat membantu ITP lebih akurat dan efektif. Baik, sekian interpretasi hasil data pengolahan ITP saya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.